Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Mic-nya mati nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Tujuan utama Undang-Undang 14 2025 tadi yaitu meningkatkan kualitas guru dan dosen tadi, menurut saya jalan di tempat. Jalan di tempat. Mohon maaf Pak Menteri, ayah saya seorang guru. 5 saudara saya semuanya guru. Oleh sebab itu saya tahu persis apa yang menjadi keprihatinan, keluhan para guru saat ini. Itu satu. Yang kedua, Pak Ketua dan yang terhormat para menteri yang sangat saya banggakan, di dalam Undang-Undang 14 2005 itu dicantumkan sertifikasi. Tujuan dan maksudnya sangat mulia. Apa tujuan dan maksudnya? Meningkatkan kualitas guru tadi, sertifikasi. Maka sekolah Pak, kalau di kota Pak Menteri tidak terlalu susah. Di daerah saya di 3T sana di NTT Pak, Mbak Yu saya yang jadi guru SD tamatan tahun 78, udah usia 50-an ke atas semua, itu harus mengikuti pendidikan guna mendapatkan sertifikasi ini. Dengan minim fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah program sertifikasi yang tadi tujuannya bagus, bukan untuk mengejar kualitas, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan akses tunjangan. Dapat akses tunjangan, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Mic-nya mati nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak. Untuk mengejar itu tadi Pak. Untuk mengejar tadi. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita bertemu lagi di channel kami ini. Ya, jadi yang mereka katakan itu dan apa para kata netizen di sini, adili Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa beserta copot semua para termul-termul Jokowi yang ada menjabat di pemerintahan Prabowo sekarang teman-teman. Nah, yang mereka katakan itu teman-teman betul sekali teman-teman. Ya, semoga diadili Jokowi dan dimakzulkan Fufu Fafa beserta para termul-termul Jokowi yang telah mengambil banyak uang dari Jokowi dan membela Jokowi dengan kebohongan yang telah dilakukan Jokowi. Jadi teman-teman, semoga ya teman-teman secepatnya bisa ya mereka itu diadili ya di persidangan hari ini. Jadi teman-teman, intinya kalau punya yang asli pasti ditunjukkan ijazah yang seperti para Arsul Sani
ngapain harus keluar uang untuk bayar polisi, prema pengacara, dan lain-lain. Mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo yang telah memalsukan ijazahnya dengan memimpin negara Indonesia tercinta, teman-teman. Jadi yang lain rela keluar uang banyak demi menutupi yang palsu. Ya betul teman-teman. Ya, itulah hasilnya negara kita yang hanya memikirkan uang saja dan mau memakan uang untuk membela kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi ini. Nah, jadi ya semoga sadar rakyat Indonesia dengan kelakuan yang telah mereka lakukan ini untuk tidak bisa melakukan atau tidak memakan uang dari suatu kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi ini, teman-teman. Nah, gak kayak yang lain. Maksudnya siapa Pak Beni Jokowi, Opo ya Jokowi. Nah, jadi ya itulah Arsul Sani ini orang baik dan jujur, sedangkan yang lain itu asu buntung ya. Jadi Arsul Sani ini memang orang yang sangat jujur untuk membongkar ya kasus ini. Ya, dia padahal dia itu benar-benar sudah tahu, namun dia hanya takut untuk membongkarnya. Jadi tidak bisa bertindak ya teman-teman. Jadi memalukan sekali menipu rakyat dengan ijazah palsu yang dibuat Pak Jokowi dengan rekayasa, teman-teman. Jadi untuk apa para termul ini membela-bela kebohongan Pak Jokowi, sedangkan yang sudah terbukti ataupun ijazah mereka itu adalah palsu, namun mulut para termul ini masih tetap saja bertahan dengan pendirian mereka. Jadi teman-teman, meskipun para termul ini masih mau membela, tapi seharusnya segera dimakzulkan saja termul-termul yang terus-terusan membela kebohongan Pak Jokowi ini dengan pemalsuan ijazahnya tersebut. Nah, kok bisa ya dalam satu keluarga ada ijazah yang diragukan oleh keasliannya, dan anehnya sekarang menjadi keluarga tajir ternyata skill lebih bermanfaat dibanding ijazah. Nah, skill mereka atau kebohongan mereka itu ya mereka mengira itu lebih mantap, namun ijazah yang telah mereka buat itu adalah palsu, teman-teman, dan sudah mau terbukti hari ini, teman-teman. Nah, maksudkan saja Gibran dan adili Jokowi tentang ijazahnya dan korupsinya yang telah mereka lakukan di Indonesia tercinta ini. Jadi semoga Gibran dan Jokowi segera diadili dan dimakzulkan saja karena telah melakukan suatu pelanggaran di negara tercinta ini dan telah mengorupsi dana yang ada di Indonesia tercinta yang lagi pada heboh sekarang, teman-teman. Nah, Indonesia harus jadi seger negara yang berada, yang salah harus dihukum. Kalau Bapak Roy Suryo duduk, kalau salah harus ditindak, tapi juga sebaliknya salam waras. Ya, jadi yang salah di Indonesia itu harus ditegakkan keadilan terhadapnya. Bukan kalau misalnya dia mempunyai uang namun tidak bisa diadili. Ya, itulah suatu pelanggaran konstitusi di negara kita tercinta ini, ya. Jangan karena hanya dia warga kecil kita harus menghukumnya, dan kita harus membedakan dengan orang yang memiliki jabatan ataupun mantan presiden, bagaimanapun dia itu ataupun orang kaya, kita membedakan mengadili. Jangan, teman-teman, itulah hal yang tidak baik di Indonesia kita sebenarnya. Harus sama-sama diadili dan harus dihukum kalau misalnya sudah benar-benar melanggar aturan di Indonesia kita ini. Jadi cocok jadi Menteri Pencarian Sawah kali itu Gibran ini ya, karena omongannya, lelucon yang dia buat itu bikin malu saja negara Indonesia tercinta ini, teman-teman. Nah, yang harus diperbaiki di Indonesia memang mental dan menjalani agama yang dengan benar. Ya, jadi kalau yang lain mungkin merasa malu, Pak, yang lain ini pernah jadi nawahid di negara ini, ya. Jadi nggak kayak yang lain karena ijazahnya palsu, jadi tidak berani tunjukkan ijazah, malah bermacam ternaknya bisibik membonggong. Ya, jadi para termul Pak Jokowi ini memang sangat menggonggong terus untuk memakan uang Pak Jokowi dan terus-terus membela kebohongan. Makanya mulut mereka sangat keras karena uang yang diberikan Pak Jokowi kepada mereka itu sangat besar dan triliunan sebesar-besar mungkin. Nah, makanya mulut mereka sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan, teman-teman. Nah, cuma bisa nyindir usut dong yang lain itu Pak Dewan.
Ya, biar hukum dan NKRI hukum korup atau bisa diatur asal uangnya banyak. Ya, itulah yang terjadi pada kita sekarang di Indonesia itu. Kalau misalnya dia mempunyai uang yang banyak, maka sesukanya saja dia lakukan di Indonesia ini untuk melanggar aturan yang sudah kian ada di negara kita. Jadi ini benar ijazah palsu. Kalau belum bisa dibuktikan asli, fokus periksa ijazahnya, jangan gelantur kemana-mana. Yakin gak akan lama dan berlarut-larut begini, habis energi hanya gara-gara satu orang pembohong ini. Nah, disindir begini berkali-kali oleh berbagai lapisan masyarakat. Kalau yang merasa tersindir punya otak, pasti malunya gak tertahankan lagi. Berhubung gak ada otak, urat malunya putus, gak berasa kebas. Nah, Black. Nah, karena Gibran ini terus-terus disindir ataupun diolok-olokkan oleh rakyat, maka usut atau urat malunya itu sudah putus, teman-teman. Makanya dia tidak akan malu dengan diolok-olokkan oleh rakyat Indonesia ini. Jadi Gibran itu sudah kebal dengan sindiran-sindiran para masyarakat ini. Nah, kalau menurut saya, kalau saya yang disindir-sindir seperti itu, pasti saya malu. Dan saya harus sadar untuk mengundurkan diri jadi wakil presiden. Ya, karena saya tahu kemampuan saya yang tidak bisa ini, teman-teman. Nah, sebaiknya supaya Pak Gibran bisa mengundurkan diri dan sadar dengan kemampuannya sendiri yang tidak bisa berbicara ataupun yang tidak bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya yang hanya bikin lelucon di negara kita ini. Jadi teman-teman, kalau mantan presiden 7 ijazah palsu, sudah tentu yang melindungi ijazah palsu. Wah, Jokowi bukan kemungkinan, pasti punya mereka disarafkan satu dulang sama dengan ijazah wakil Jokowi diulung ijazah palsu. Nah, banyak Pak yang dipakai ijazah palsu di kantor pemerintahan. Bisa dibuktikan sesudah menjabat pelangap-pelango, orang besar yang bisa apa-apa yang ngerjain bawahannya banyak sesudah era Jokowi yang telah melakukan pemalsuan ijazahnya. Jadi mantan presiden yang jadi bulian, rakyat saking rakusnya terlalu penjahat si ini. Jadi makanya panggil RRT untuk menjelaskan seluruh atau bisa malu baca bukunya saja, teman-teman.